pengalaman paling buruk deh, ada nggak? Kayak lu nanganin pasien nih, ikut pasien, terus pasiennya kritis, panik nggak sih kalau kayak gitu? Atau mengalami situasi? Ya. Teman-teman kalau pengen tahu, dia adalah kepala ruang instalasi beras sentral. Jadi di sini kepala ruangannya ini Mbak Inung. Jam terbangnya luar biasa nih. Kenapa makanya jadi perawat senior? Karena ini juga habis dari rumah sakit sebelah. Boleh tahu. Nah ini jam terbangnya udah tinggi. Pernah dirawat inap sama cewek cantik itu. 4 tahun, 4 tahun 2 tahun di depan, 1 tahun dirawat jalan, 4 tahun di sama itu cewek. Paling enak di mana? Yuk di sono dong. Udah belum nih ya? Udah kali ya? Oke, ketemu lagi di channelnya Wildan Rifai TV sama si gembel elit, bocah gembel yang kepilih jadi anak orang elit. Anak orang elit apaan sih? Sekarang saya sudah bersama dengan asisten dokter senior ID. Siapa namanya? Namanya adalah Inong. Senangnya siapa sih, Mbak? Namanya Nur Hidayatun. Anda sih ngapain di sini? Ini jam berapa ya? Sekarang itu jam 9, teman-teman. Dan kenapa saya masih di sini? Dan ini orang juga masih di sini. Jadi karena biasalah kalau saya di ruang operasi itu kalau lagi pas jaga malam, enggak jaga malam sih, seminggu dapat seminggu sekali, enggak seminggu sekali ya. Berarti kalau sebulan itu saya berangkat malamnya 2 minggu. Jadi kalau ada operasi malam-malam harus berangkat jam berapapun kita berangkat. Dan kebetulan ini adalah kepala ruang di sini, kepala ruangan. Kemarin kan saya udah muter-muter tuh. Ada kepala ruang, ruang dokter, administrasi. Nah, ini yang punya nih. Ngomong dong. Ngomong apaan? Nah, ngomong apaan? Jadi, Anda ini siapa di sini? Terus ngapain? Ini teman-teman kalau pengen tahu, dia adalah kepala ruang instalasi beras sentral. Jadi di sini kepala ruangannya ini Mbak Inung. Kerja di rumah sakit berapa tahun, Mbak? Ini tahun ke-15. Hah? 15? 15 tahun. Berarti beda 3 tahun ya. Gua kan 12 tahun. Dia 3. Jadi yang bangun rumah sakit dia nih. Yang istilahnya yang nyari pasien, babat pasien. Istilah orang Jawa itu babat. Ya, dari 2007 ya? Ya. Berarti angkatan pertama berdirinya rumah sakit, adanya rumah sakit di daerah sini. Ini Mbak Inung yang orang-orang yang pertama berada di sini gitu. Langsung di IPS. Iya, belum pernah keluar. Belum pernah keluar. Kenapa tuh? Nggak laku. Nggak ada yang nerima di ruangan. Apa kenapa sih? Nggak serius nih, gue nanya beneran nih. Nggak laku kalau ditaruh di luar. Nggak laku. Apa bedanya apa sih? Maksudnya kalau dirawat inap sama di BS, apa harus skillnya beda apa gimana nih? Setiap tempat kan punya kompetensi sendiri. Kita kan udah lama di kamar operasi, jadi kompetensi kita di kamar operasi. Kalau kita keluar dari kamar operasi kan harus belajar lagi, menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan di rawat inap, IGD, dan ruangan yang lain. Oh, jadi apa tuh? Jadi operasi. Ya biarin lah. Jadi itu sekarang sebenarnya lagi ada operasi sesar 2, pasiennya 2. Tadi sebenarnya mau interview sama dokternya, mau ikut operasi juga, mau liputan operasi juga. Cuman kebetulan ada yang reaktif pasiennya. Jadi di ini jam terbangnya luar biasa nih. Kenapa makanya jadi perawat senior? Karena ini juga habis dari rumah sakit sebelah. Boleh tahu. Nah ini jam terbangnya udah tinggi, jadi kalau di ruangan juga nggak kepake karena basicnya apa tuh kompetensinya memang di kamar bedah gitu, udah skillnya udah tingkat apa tuh sultan.
bukan tingkat dewa, belum tingkat dewa, masih tingkat sultan. Karena kemarin habis baru lulus sekolah, ya nggak? Ya, jadi kan masih belum high end skill. Apa sih bedanya skill di ruangan? Ya skill perawat lah, perawat bedah sama perawat ruangan itu bedanya selain kompetensi apa aja nih? Yang dilakukan di ruangan beda ya? Ya. Nah, contoh pekerjaannya deh, kerjaannya di ruang rawat inap sama di sini bedanya apa? Bedanya ya kalau di rawat inap kan dia mengelola pasien itu secara keseluruhan nih, dari ibaratnya dari pasien bangun tidur sampai dengan pasien itu tidur lagi, semua kebutuhan pasien, baik dari terapi, baik dari kebutuhan pasien itu obat, tindakan misalkan ganti balut dan sebagainya kan, mereka itu secara bergantian nih, ada shift pagi, shift sore, shift malam kan saling pekerjaannya tuh saling berhubungan, nggak bisa dipisahkan. Nah kalau di kita itu kan pekerjaannya tuh satu kali selesai, jadi satu orang bekerja untuk satu pasien ya langsung selesai. Oh, gitu. Nah kalau di rawat inap kan berkesinambungan, jadi masing-masing shift pagi, sore, malam mereka ada komunikasi untuk pelayanan pasien tersebut, sehingga apa sih ya, nyambung lah ya. pokoknya nggak ada putusnya lah untuk 24 jam itu dikelola untuk 3 shift. Nah kalau di kita di kamar operasi kan satu pasien, satu tindakan operasi selesai, pasien kembali ke ruangan. Walaupun sebenarnya juga pada kenyataannya ya tindakannya itu nggak satu pasien. Di sini tuh kadang-kadang malah kalau jadwalnya banyak itu hampir berapa tuh? Rekor berapa nih? Iya tergantung. Ya, hampir sehari itu hampir 40 pasien. Hampir 40 pasien tindakan operasi cuy. Dari jam 6 sampai mau jam 6 lagi. Kadang-kadang ada tambahan lagi kayak sekarang nih, ya nggak? Iya. Kadang-kadang ada tambahannya lagi. Jadi saya itu kalau udah berangkat sore kan jam 5 pulang. Tapi kalau jam 1, jam 2 kayak tadi jam 8 suruh berangkat lagi gitu, beda lagi. Nah itu mungkin bedanya itu juga kali ya. Kalau di ruangan berkesinambungan satu pasien bergantian. Kalau di sini tindakannya satu pasien selesai terus kembali ke ruangan, tapi kita juga ada tambahan juga. Jadi ya lumayan agak sama, mirip-mirip gitu sih. Gitu ya. Ya kan kita pelayanan operasi itu kan 24 jam. Jadi kalau ada pasien harus yang harus dikerjakan saat itu nggak bisa ditunda, ya mau nggak mau harus panggil tim datang lagi, operasi lagi, seperti itu. Oh iya, jadi memang 24 jam. Jadi mending di mana nih, di ruangan apa di sini? Kalau dia masih mending di sini. Tergantung passionnya sendiri-sendiri ya. Kalau nggak nyaman ya masa mau diterusin. Jadi kalau memang kita sudah menguasai satu skill, usahakan pekerjaan itu maksimal. Selama kita nggak ada komplain, nggak ada masalah, masih menikmati pekerjaan ya. Pernah nggak? Pernah terima komplain nggak? Nih selama karir nih, udah berapa tahun tuh? Di sini langsung di sini apa sebelumnya di mana nih? Ini gue juga belum tahu sih. Kerja itu awal karir jadi perawat itu pertama di mana? Langsung di rumah sakit apa? Iya, ya langsung di rumah sakit. Berarti ini lulus sekolah, kuliah, ada lowongan rumah sakit. Apa memang PNS ya? Enggak sih, sebelumnya pernah di rumah sakit swasta. Maksudnya pengalaman kerjanya di rumah sakit swasta pernah? Nah, berapa tahun tuh? 2 tahun terus keterima PNS di sini. Ya. Angkatannya siapa tuh? Katanya dokter Ikun lah, anestesi. Nah, oh iya, besok lah saya bikin episode lain sama dokter Igun. Jadi dokter anestesi yang pegang kemarin video gue udah bikin, dokter yang menggunakan mesin anestesi itu yang bikin orang tidur pules. Nanti kita, angkatannya dokter Igun. Ya. Oh iya. Tapi pas gue pindah ke rawat jalan itu kayaknya di sekolah ya? Iya, dokter Ikun sekolah anestesi. Oh, berarti pas kesini dokter umum berarti ya? Iya. IGD, Mbok? Oh, jadi pertama, oh iya, oke. Oke, terus pernah nggak punya pengalaman menarik apa deh? Pengalaman menarik, lucu kayak
serem atau dikomplain sama pasien, dimarah-marahin, kamu gimana ini? Nggak pernah ya. Kalau di sini nggak pernah sih, mungkin kalau di ruangan pernah. Soalnya saya sebelum di ruang kamar operasi itu saya pernah dirawat inap sama cewek cantik itu. 4 tahun, 4 tahun 2 tahun di depan, 1 tahun dirawat jalan, 4 tahun di sama itu cewek. Paling enak di mana? Ya di sono dong, di sama temannya dia cakep banget sih. Itu di sini pernah nggak? Ya ada. Tapi dia tuh jujur aja nih, kalau dari gua nih, dia kayak Ibu Tiri galaknya beneran ya. Tapi beneran kalau ke pasien itu bener-bener nggak ada sifat-sifat jutek terus galaknya tuh nggak ada. Gua nih jujur nih, gua beneran. Tapi kalau ke gua, aduh. Tapi ya itu mungkin perasaannya dia ke gua ya kayak gitulah. Cuman kita kayak nggak no hard feeling gitu teman-teman. Nggak ada ya? Ya kalau ke pasien kan lagi ini ya, pasien itu kalau mau masuk kamar operasi kan pasti cemas, Oh iya tuh, takut. perasaannya gimana tuh? Cemas, takut, belum pernah operasi, nggak kenal siapa-siapa, kayak masuk hutan kayak gitulah. Kan kita harus ini ke pasien ya, Care lah ya. biar dia tenang, ya kan kita bantu, misalkan suruh berdoa, biar Beneran nih? tenang, operasinya lancar gitu. Terus dia kan pastinya punya harapan setelah selesai operasi, misalkan dia penyakitnya apa, pengennya sembuh seperti itu. Nah, Nggak ada ya berarti ya? ya kalau Diomelin gitu pasien atau pasiennya jengkelin gitu? Kan ada dong. Iya ya, dong. ya nggak Atau boleh ya. tetap Kan dia sedang calm down lah ya. ya kan kita sudah berangkat dari rumah mau bekerja. Pekerjaannya kita Tuntutan kan profesi sebagai seorang perawat iya, profesional kita, lah ya. pekerjaan kita kan jasa ya, masa ke pasien Menjual kita jual jasa. adalah jasa. Maksudnya ya bagaimana kita membuat pasien itu merasa nyaman, merasa percaya dengan layanan kita. Maksudnya pasiennya kan nggak mungkin kan kalau nggak percaya nggak mau dong dioperasi sama kita. Jadi kita Nggak ada lah ya. pasien nyaman. Berarti nggak pernah. Pengalaman paling buruk deh, ada nggak? Kayak lu nanganin pasien nih, ikut pasien, terus pasiennya kritis, panik nggak sih kalau kayak gitu? Atau mengalami situasi? Ya pernah sih, tapi kan kita ada tim ya, kita nggak bekerja sendiri. Jadi situasi apapun yang ada di depan kita, ya kita harus siap untuk menghadapinya. Dan ya panik ya, cuma kita percaya Cuman dengan iya kita. ngatasinya loh. Misalnya nih, gue bikin contoh kasus nih ya. Ini aneh-aneh aja nih, mudah-mudahan nggak terjadi juga. Nih pasien masuk dengan kondisi kritis, harus dioperasi, keluarganya udah apa tuh? Pokoknya dari pihak keluarga udah ACC. Di dalam situasinya mengkhawatirkan gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Di kamar operasi deh. Nggak di sini, di sono gitu. Nggak pernah ya? Enggak lah. Namanya operasi kan pasti ada Enggak, persiapan. maksudnya kan gue nanya itu mungkin juga ada sebagian pertanyaan dari masyarakat atau penonton yang di sini juga mungkin. Nah itu kan kadang-kadang gue kan di rumah juga kadang-kadang ditanya, ini pernah nggak sih ada pasien yang ini terus pasien yang paling ngeri itu apa, terus kalau pasiennya kayak gini itu di dalam situasinya kayak apa gitu. Jadi mungkin dari lo, ya gue sih kalau udah ikut dulu kan lama nih, gue menjelaskannya kan mungkin lebih apa ya, lebih mendingan lo yang jelasin langsung lah gitu loh. Kalau gue kan memang bukan terjun langsung ikut operasi gitu loh. Ya, setiap tindakan operasi apapun itu, mau elektif, mau emergensi, mau dan semuanya pasti ada persiapan. Ada persiapan yang sudah ada protapnya yang masing-masingnya. Dari tim anestesi dia mempersiapkan pasiennya seperti apa, dari tim bedahnya seperti apa. Jadi semua apapun kondisinya pasti ada persiapan dan ada apa? Ya kayak prediksi seperti itu, sehingga mungkin kita menjanjikan yang lebih ke pasien tanpa kita melihat kondisi pasien. Kita nggak mungkin melakukan pekerjaan tanpa membuat perencanaan dulu.
Kemudian ikuti prosedur-prosedurnya, hasil serahkan sama yang di atas. Jadi nggak Nanti kita pernah lah masih- ya kita bikin jual jasanya juga yang terbaik lah ya, karena Ya, kenyamanan pasien, membuat pasien bahagia. Terus kok jadi gua sih yang itu? Harusnya lu nih yang ngomong kayak gitu dong. ya. Ntar dulu ya kita. Oke, udah berapa menit nih? Kayak gitu teman-teman. Jadi ya mungkin kalau secara simpelnya sih gua karena udah ikut operasi tiap hari, kalau terjadi kepanikan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi tetap tenang. Terus kerja teamworknya itu dijalankan, jadi akhirnya bisa diatasi dengan baik. Terus sampai amit-amit nih ya, kami ada yang itu plus gitu, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah ya, berarti 0% ya mencapai target ya. Iya. Nah gitu teman-teman, jadi belum pernah ada kasus pada saat menjalankan tindakan itu sampai meninggal, itu belum pernah ada. Sampai selama saya bekerja di sini juga belum pernah. Yaitu teman-teman, jadi memang benar-benar proper, benar-benar profesional, dan benar-benar memberikan kepercayaan kepada pasien bahwa tindakan yang dilakukan tim di sini itu memang profesional gitu. Pengalaman unik Haryati, Iya. lucu gitu loh, kayak apa? Lu kan kalau sama gue di dalam kan suka gitu, gimmick di dalam itu sering ini teman-teman. Ya, kita kan kerja tim ya. Tiap orang pasti punya kepribadian sendiri-sendiri, punya masalah di rumah sendiri-sendiri, punya kebiasaan buruk, kebiasaan baik sendiri-sendiri. Jadi kita tuh harus gimana sih, biar kerja tim kita itu lebih solid, kita harus saling memahami satu sama lain. Jadi tiap orang punya kelemahan, tiap orang punya kekurangan, tapi pasti dia juga punya sesuatu kelebihan yang mungkin suatu saat kita butuhkan. Jadi mungkin saat ini dia nggak terlalu berguna buat kita, tapi dia punya kelebihan yang mungkin dia sopan, dia apa dan sebagainya. Kita nggak boleh meremehkan. Jadi setiap skill bisa diasah, tapi kalau attitude ya, sopan santun kayak gitu kan, itu bawaan. Jadi kita harus menghargai itu, dan kita lebih menghargai yang berperilaku baik daripada yang skillnya bagus tapi perilakunya nggak baik. Jadi apapun pekerjaan itu, kalau kita harus kerja tim, kita harus saling memahami, dan kita tahu diri apa sih kekurangan saya, apa sih yang nggak disukai sama teman saya, sehingga kita harus memposisikan seandainya saya berada di posisinya dia, sehingga kita tuh tidak pernah berusaha untuk saling menyalahkan terus, melihat kekurangannya dia terus seperti itu. Jadi ya, kembalikan ke diri kita. Kalau misalnya kita diperlakukan seperti itu, mau nggak sih kayak gitu. Jadi intinya curhat lah ya. Ya meskipun ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan ya. Iya, jadi mungkin itu salah satu cara buat mengatasi kepanikan, biar kita fresh di dalam gitu kali ya. Apa Rin? Ikut Rin, sini Rin. Ikut. Mau udah apa? Oke. Ada perawat mau terima pasien. Oh jadi gitu. Jadi kalau di dalam mungkin Ini kalau sih bukan live apa? enggak live katanya. Nah, nanti ini typing. Ini kalau lu mau ditayangin ntar gue tayangin, kalau enggak ya Jangan. iya. Ini Tapi kan ya belajar. tetap gue tayangin Nah, ini nanti. kan belajar doang, Wil, kan keisi kontennya belum ini kan, belum Ya kayak kan gitulah konsepnya. pengalaman. Ya gue sih sebenarnya pengen nanya-nanya doang sih, nanya-nanya lu sebagai perawat gimana perasaannya. Terus kenapa lu milih jadi perawat? Apa dulu punya pernah cita-cita kah yang lain selain perawat itu? Ya, Atau tuntutan? setiap anak kecil di Indonesia kalau ditanya pengennya jadi apa, pasti jawabannya pengen jadi dokter. Aslinya pengen jadi dokter nih? Nggak tahu ya. Karena Enggak, serius nih, kalau gua masih mana- kecil kan ya jawabannya pasti ditanya menjadi dokter. Enggak, maksudnya ini cita-cita lu, pilihan lu, Enggak. atau memang dulu gue pengen gue pengen jadi perawat lah, gue pengen ngabdi ke masyarakat gitu, atau punya pengen jadi yang lain? Enggak. Aslinya nih. Seingat aku, sekolah ngalir aja ya karena keinginan orang tua. Jadi mau didaftarin kemana aja ikut aja. Tapi selama kita sudah masuk ke dalamnya ya berusaha untuk menjalani dengan serius. Enggak jadi beban lah ya, biar
Iya. tercapai lah keinginan orang tua gitu ya. Dan kebetulan ditempatkan di sini ya enjoy aja. Enggak, maksudnya lu pernah punya cita-cita lain gak sih, kerja di mana gitu, jadi apa gitu, jadi pramugari gitu? Enggak sih. Enggak punya gitu, memang ya udahlah ngalir aja gitu. Iya. Tapi keinginan ada nggak? Keinginan ada lah. Apa yang jadi apa nih? Dulu seandainya gua nggak jadi perawat, gua kepengen jadi apa gitu. Pengen jadi duta besar yang bisa traveling kemana aja. Oh, jadi dubes embassy. Di mana nih? Pengen milih negara mana? Korea dong. Oh iya. Ini kan karena lu sekarang suka drakor, enggak dulu maksudnya. Iya sama, karena aku pengen sukanya salju ya gitu-gitu ya. Ini gue cita-cita nih ya. Ini 1 juta subscriber, gue kepengen traveling ke Jepang nih. Pengen pas. Ini ada teman kita di sini nih, di sini di timnya ini, Mbak Inung tuh tim perawat bedanya sini. Dulu ada yang kerja di Jepang, dia kalau cita-cita keren tuh. Terus gue juga suka filmnya. Film Jepang gue suka. Kalau gue nonton Jepang itu biasanya ada kotak-kotaknya gitu tuh. Nah itu ini kalau sampai 1 juta mimpi gue kesampaian nih. Nyokap itu suka sama Jepang. Kalau bokap enggak, dia sukanya sama yang desa-desa gitu. Gue ke Jepang juga kepengennya ke desa juga. Ngapain ya? Jadi mimpi gue tuh kayak gitu, pengen traveling pertama nih ya, negara yang pengen gue kunjungi di luar negeri adalah Jepang. Kalau Korea enggak. Korea ngapain, ada apa di sana? Ada muslimin. Oh, Mimin Ho. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain. Jadi inilah obrolan kita bersama dengan Kepala Ruang Instalasi Bedah Sentral. Ngomongin gaji berapa nih? Banyak nih. Dia udah kaya sekarang cuy. Rumahnya kayak kafe. Gila gak tuh? Ini berapa nih? Apa? 5 juta nyampe? Iya, relatif lah. Pokoknya udah kaya sekarang. Dulu tuh masih, yang gue tahu ya biasa aja sih. Fotonya tuh sampai masih kurus kalau main lihat tuh. Di fotonya masih kurus. Cewek enggak ding, sama si Ria ya? Rika sama si Rika itu masih kurus. Sekarang udah gede banget, makanya dia udah makmur, udah kaya nih. Jadi perawat bisa jadi orang kaya juga. Karena apa? Karena dia jam terbangnya kayak Dokter Esa. Di sana, di sini, di sana. Jadi sekarang udah kaya gitu. Amin gitu dong. Maksudnya kalau lu kaya, gue ikut kerja deh. Gitu. Ya begitulah obrolan interview. Sebenarnya gue pengen bikin playlist itu interview dokter. Mungkin banyak pertanyaan orang-orang yang seputar dokter, tapi gue mau nggak serius banget, konsepnya nggak serius. Kayak gini malah lu jadi kayak serius banget. Sebenarnya kepengen ngobrol doang, ngobrol jadi perawat gimana sih gitu. Kalau gue boro-boro nggak pengen gue jadi perawat, gue pengen jadi Basarnas dulu, sama jadi pilot. Kenapa pengen jadi pilot? Gue kepengen naik pesawat terbang karena nggak kesampaian, terus gue jadi kuli sekarang. Gue mudah-mudahan anak gue lah jadi pilot. Gue tiap hari gitu, nanti kalau harus pinter ya, udah jadi pilot, papa pengen naik pesawat terbang gitu. Kalau nggak jadi, lu bayang nggak anak lu cewek jadi badan intelijen bawa senjata gitu, keren nggak tuh? Keren. Nah itu tuh mudah-mudahan ya. Ya, begitulah teman-teman, obrolan yang mungkin absurd buat kita berdua dan sedikit isinya banyak omong kosongnya. Enggak ding. Jadi ya gitulah teman-teman, kalau di rumah sakit ya mungkin ya ambil aja yang positifnya, yang buang yang negatifnya. Kita di sini bekerja sesuai dengan tim, sesuai dengan apa tuh tupoksinya, sesuai dengan aturan. Ini rumah sakit pemerintah, nggak main-main. Jadi kita ya ada sesi bercandanya lah gitu. Oke, terima kasih yang udah ketemu dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di interview berikutnya. Bye bye. Thank you. Ada pesan gak nih buat mungkin anak-anak yang pengen jadi perawat atau kepengen
belajar jadi perawat bedah gitu. Perawat bedah itu gengsi loh, bergengsi gitu. Apa nih? Yang masih sekolah itulah. Pesannya kalau kalian nggak nyaman jangan dipaksakan. Udah, itu aja. Oke, jadi apapun kalau sesuai dengan passion lah ya. Kalau melakukan sesuatu yang kalian gak nyaman, ya janganlah. Mending coba cari yang lain. Gitu, tinggalin, kalau enggak ya pelan-pelan keluar dari zona itu. Bener gak sih? Enggak ya? Enggak. Pokoknya begitulah pesennya dari Mbak Inung. Hidup Tapi itu besok harus nyaman. besok kemana nih? Besok Iya, kita mau nanti ada konten juga, nanti kita mau apa tuh? Staycation apa? staycation. Nah, staycation. Kita mau staycation ke suatu tempat. Itu cita-cita juga tuh ada dalam list perjalanan traveling gunung juga tuh. Tapi ya mudah-mudahan lah besok kita lancar, amin. Iya. Dan jangan lupa nanti si Pim beliin oleh-oleh. Oke? Oke enggak? Iya dong. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.